obrolan seputar edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Sohib Oase, kita mulai lagi obrolan santai kita di podcast Oase, obrolan seputar edukasi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan ditemani oleh beberapa narasumber kita yang Masya Allah, beliau begitu sibuk prioritasnya, namun tetap bisa menyempatkan waktunya hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Taufik Ismail LC MA. Gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Ya khair, alhamdulillah. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Mr. Iqbal Nurfadila SAG. Gimana Mister? Sehat Mister? Alhamdulillah khair. Masya Allah, barakallahu fiik Mister. Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Gali Pradipta SH. Gimana Pak Gali kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat terus, sehat Oke. selalu. Alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah. Ditemani dengan minuman kesehatan. Seperti biasa. Seperti biasa. Pada podcast grup. Selalu ditemani dengan minuman kesehatan. Obrolan kita ringan, santai. Kesehatannya kopi tentunya. Tapi ini ada yang beda sendiri nih, air putih. Antum lagi mengurangi kopi atau memang ingin mencoba pola hidup sehat? Seperti apa? Mencoba untuk pola hidup sehat. Masya Allah. Luar biasa Mr. Iqbal. Oke. Kita doakan semoga Sohib Oase semuanya dan tentunya kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Allahumma amin. Oke, kita mulai. Mungkin ada beberapa pertanyaan ke depan yang coba kita akan bahas kepada beberapa narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin kami ingin bertanya kepada Ustadz Taufik Ismail LCMA. Ustadz, Afwan Ustadz, ini menanggapi keresahan di akhir-akhir beberapa belakangan hari ini terkait pernyataan beberapa tentunya wakil KPK dan beberapa lain yang menyatakan tentang polemik ini Ustadz. Guru swasta Ustadz, dalam pandangan syariah apakah diperbolehkan menerima hadiah dari siswa atau orang tua siswa, Ustadz? Dan ini yang banyak sekali dipertanyakan oleh guru-guru, tentunya di kalangan swasta ya. Sebenarnya sih pandangan syariahnya atau pandangan dalam sisi agamanya, hal ini bagaimana gitu Ustaz? Apakah tentunya nih kami guru-guru swasta tidak sama sekali diperbolehkan untuk menerima hadiah dari siswa atau orang tua siswa, atau diperbolehkan? Nah, jika diperbolehkan dalam sisi seperti apa gitu Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, pertanyaan seperti ini biasanya sering sekali ditanyakan atau hal seperti ini menjadi hangat pembicaraan para guru-guru di sekolah ketika masa menjelang pembagian raport maupun setelah masa pembagian raport. Begitu. Jadi mereka ini menjadi tema hangat obrolan di antara mereka atau bahkan menjadi salah satu tema dalam rapat kerja antara guru dan kepala sekolah. Gitu. Bagaimana sikap guru atau bagaimana sekolah seharusnya menyikapi tentang hadiah pemberian dari orang tua murid kepada guru seperti itu. Maka tentunya Allah Ta'ala alam, tentu kita sama-sama mengetahui saling memberikan hadiah sesama muslim itu adalah perkara yang dianjurkan, disyariatkan. Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda, tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk saling suka memberikan hadiah
dengan sesama kita, sesama muslim. Dengan hal itu harapannya kita akan timbul ada rasa ikatan kuatan iman, rasa ukhuwah di antara kita. Begitu. Itu yang menjadi dasar pertama. Jadi saling memberikan hadiah itu adalah suatu hal yang memang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, menjadi pembicaraan selanjutnya, karena ada hadis juga yang berbicara hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk pegawai itu adalah ghulul. Ghulul kata para ulama maknanya adalah harta yang didapatkan dari sikap khianat atau melanggar amanah. Nah, dari hadis ini seringkali dijadikan patokan, ya kita tidak mungkin, memang sebagian para ulama berpatokan dengan hadis ini menghukumi bahwa seorang karyawan termasuk di dalamnya juga guru menerima hadiah dari orang tua murid itu terlarang berdasarkan hadis yang tadi dikatakan hadayal umal ghulul. Hadiah untuk pegawai itu adalah ghulul, harta khianat. Seperti itu. Cuma menjadi menariknya pembahasan para ulama, hadis yang semakna dengan ini adalah dengan lafaz lain hadayal umara ghulul. Hadiah untuk para pemimpin negara itu adalah termasuk ghulul atau harta khianat. Jadi maknanya kata para ulama, diantaranya Al-Imam As-San'ani rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis ini ya menjadi terlarang apabila pemimpin negara diberikan hadiah oleh pegawainya, pegawai negara, ataupun pegawai negara diberi hadiah oleh rakyatnya. Maka jika ada dua hal ini, harta tersebut dikembalikan, dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ini yang terjadi di zaman dahulu, di zaman para salaf. Maka tidak halal bagi pegawai negara untuk menerimanya. Nah, berangkat dari hal ini, maka sebagian para ulama yang lain mendudukan kasus masalah pegawai, masalah guru yang menerima hadiah dari muridnya atau dari wali muridnya. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud di sini apabila sang guru atau karyawan di sini adalah pegawai negara. Maksudnya ASN. Maksudnya di sini adalah guru pegawai negeri, guru ASN, bukan dengan sebagai pegawai swasta. Gitu. Jadi ini kita harus melihat realita ini juga, bahwa ada penjelasan ulama dalam masalah ini, ada dua hal yang berbeda seperti itu. Dan pengalaman saya sendiri ketika tentang hal ini, saya pernah bertanya kepada salah seorang ulama yang masyhur. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa bertanya langsung kepada beliau melalui WhatsApp ketika itu, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana ketika itu saya bertanya lewat WhatsApp kepada beliau. Saya masih simpan chatnya itu ketika itu. Ya, saya bertanya ketika itu, Assalamualaikum barakallahu fikum ya Syekhna hafizahullah, nahnu min Indonesia. Syekh, kami dari Indonesia. Indana soal ya Syekhna, kami punya pertanyaan wahai Syekh. Hal yajuzu lil mudarris atau muallimil ma'had an yaqbal al-hadiyah min walidi tullab fi akhir sana dirasiyah. Bolehkah bagi guru maupun pengajar di sebuah ma'had atau sekolah untuk menerima hadiah dari wali murid di akhir tahun ajaran? Seperti itu. Jazakallahu khairan ya Syekhna. Maka beliau menjawab dengan kalimat, la ba'sa idza lam yakun dzalika sababan fi tasafulihi ma'a talib fil mustaqbal. Itu tidak mengapa. Artinya boleh, kata Syekh, ya, untuk menerima hadiah itu boleh. Asalkan beliau membuat persyaratan di sana, asalkan hal itu tidak menjadi sebab guru ini di masa mendatang itu menjadi bermudah-mudahan, menjadi pilih kasih terhadap si murid yang orang tuanya ngasih hadiah. Begitu. Beliau bilang boleh, asalkan tadi gurunya tidak menjadi bermudah-mudah untuk pilih kasih atau gampang ngasih nilai bagus dan seterusnya. Betul, seperti itu. Maka dari hal itu, berangkat dari hal itu, saya ya termasuk ketika mengelola sebuah sekolah, saya
tidak melarang guru-guru yang bekerja di tempat lembaga yang saya pimpin ketika itu, apabila wali muridnya ingin memberikan hadiah kepada sang guru sebagai rasa terima kasihnya. Adapun perkara dia dikhawatirkan dia ini akan menjadi tidak objektif dan seterusnya, ya mudah-mudahan ya ini perkara hatinya kita berharap, kita ingatkan, kita nasihatkan si guru ini agar dia tetap berusaha untuk profesional dan seterusnya, seperti itu. Dan bukan bisa juga dipahami adalah apabila ini diberikan di akhir tahun pelajaran, misalnya ketika kelas 6 lulus, ketika SMP kelas 9 lulus begitu, ya maka insya Allah tidak mengapa, seperti itu. Ataupun misalnya ketika kenaikan kelas, kemudian misalnya kan udah tidak ketemu sama si guru wali kelasnya ini lagi, karena tahun depan wali kelasnya bukan dia lagi. Nah, si wali murid berterima kasih karena selama 1 tahun ini mungkin wali kelas ini telah memperhatikan anaknya dan seterusnya. Maka saya sendiri wallahu alam mengikuti pendapat arahan yang disampaikan oleh fatwa Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala. Jadi itu yang saya sedikit dari yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustadz, jazakallah khairan atas nasihat dan penjelasannya. Masya Allah ya Bang ya. Masya Allah ya Pak Gali juga. Insya Allah. Jadi ada ilmu baru nih. Dalam Jadi kaidah kan syariah. selama ini kita tahunya bahwasanya mutlak gitu, nggak boleh kan. Nah, ternyata ada beberapa penjelasan ulama bahwasanya dari hadis yang Ustadz Sokek sampaikan itu ya, salah satu pendapatnya adalah ya pegawai yang dimaksud itu adalah pegawai ASN. Jadi swasta tuh enggak betul gitu. Ini ilmu baru juga buat kita Dalam kaidah syariah. dalam syaidah syariah. Gimana Bang Iqbal tanggapannya? Tanggapannya ya luar biasa ya maksudnya. Dari syariat tentu kita ada dan juga dalam keseharian saya kan juga guru ya. Dan itu Punya pengalaman pribadi jangan-jangan. pernah Kan ya, sering Kalau dapat hadiah. Nah, jangan-jangan sering nih pengalaman pribadinya gimana Bang? Pernah dapat hadiah? Selama jadi guru pernah gak ada orang tua muridnya ngasih hadiah ke Abang? Menyikapinya seperti apa Ustaz itu? pengalaman pribadi ada tentunya. Abang terima hadiah. Saya terima. Nah, ketika Abang terima hadiah itu, eh penilaian Abang nih terhadap siswa-siswa yang lain dan siswa yang memberikan hadiah ke Abang gimana, sama atau Abang lebih mengutamakan kepada siswa yang memberi hadiah? Ana lebih berusaha untuk selalu objektif ya, karena ini sebuah amanah guru ya kan, dan juga kita tidak secara pukul satu doang gitu sebenarnya ya. Jadi kita semuanya mencakup. Berusaha profesional insya Allah. Masya Allah. Jadi meskipun Ada tentunya. Abang dikasih hadiah nih sama siswa tersebut, tapi Abang tetap menjaga nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Terus ya. Jadi penilaiannya tetap objektif, nggak pilih kasih lah istilahnya gitu ya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, set. Berikutnya nih, Pak Gali, kalau dalam peraturan perundang-undangan nih Pak Gali, guru-guru swasta nih apakah memang tidak diperbolehkan menerima hadiah? Dan apakah hadiah yang diberikan oleh orang tua atau siswa kepada guru-guru swasta ini termasuk gratifikasi? Nah ini tema rame nih. Nah, Karena videonya mencuat nih, sekarang viral. ke video Hadiah saya untuk sebut guru aja itu ya, gratifikasi. beberapa perkataan mungkin wakil ketua KPK ya menyatakan bahwasanya hadiah yang diberikan kepada guru termasuk gratifikasi dan bukan rezeki gitu. Jadi guru jangan ngangguk kalau itu rezeki gitu. Nah, sebenarnya dalam sisi hukumnya seperti apa sih hukum? Apa itu gratifikasi dan apakah memang mutlak dalam peraturan perundang-undangan kita itu tidak diperbolehkan nih semua guru menerima hadiah dari siswa atau orang tua siswa? Itu gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya sedikit nih dalam kalau kita bicara soal peraturan perundang-undangan ya di Indonesia, bicara soal kan kalau saya nggak salah tuh beliau mengatakan itu salah satu tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi itu masuknya dalam kitab undang hukum pidana.
dalam asas hukum pidana kita ada yang disebut namanya asas legalitas. Asas legalitas itu adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau bicara soal apakah hadiah guru ini termasuk gratifikasi atau diperbolehkan nggak sih dalam kaidah hukum positif kita? Kalau kita tadi bicara soal hukum pidana, ya tadi kita kembali ke asas legalitas. Dalam pengertian asas legalitas itu ada 3 pengertian, ada 3 penjelasan lah. Pertama itu ada prinsip yang mengatakan bahwa asas legalitas adalah suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan tersebut telah diatur. Jadi perbuatan orang akan dikenakan sanksi pidana apabila ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini tertulis, harus tertulis. Kalau cuma statement kayaknya nggak bisa. Ada tadi itulah yang disebut asas legalitas, melindungi hak seseorang gitu. Yang kedua prinsipnya ada disebut lex scripta. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana itu harus bentuk tertulis. Nah, ini jelas lagi nih. Dalam pengertian asas legalitas dijelasin lagi, ditekankan. Dia harus bentuknya tertulis. Nah, yang ketiga ada namanya lex certa. Prinsip ini menekankan bahwa rumusan tindak pidana dia tidak boleh tidak pasti atau ambigu. Jadi dalam melakukan atau menetapkan satu peraturan perundang-undangan, misalnya kitab KUHP, dia harus jelas. Jadi nggak boleh ambigu, nggak boleh samar-samar. Misalnya perbuatan A melanggar KUHP, dia dikenakan pidana sekian tahun. Nah, jelas. Nggak boleh ada tafsir ambigu. Nah, kalau kita bicara soal undang-undang tipikor, ternyata di dalam undang-undang tipikor banyak pasal-pasal yang tidak jelas. Pasal-pasal ambigu gitu. Jadi kalau kita bicara soal boleh nggak sih atau ada nggak sih peraturan yang melarang peraturan yang dilanggar apabila guru menerima hadiah dari wali murid? Kita bicara konteksnya guru swasta. Kita kembali tadi asas legalitas secara secara peraturan atau secara kaidah hukum positif kita itu tidak ada peraturan yang melarang seperti itu. Secara sederhananya seperti itu. Nggak ada peraturan yang melarang akan Tidak ada peraturan melarang. Jadi dari dasar hukumnya. Tidak ada peraturan yang melarang. Padahal kita kembali ke asas legalitas. Setiap perbuatan pidana dapat dipidana apabila sudah ditetapkan peraturannya. Nah, kalau kita bicara hadiah guru, di mana konteks undang-undangnya atau peraturan perundang-undangnya? Nah, itu. Secara sederhana gitu. itu mah hanya statement dari wakil ketua KPK Statement. tentunya. Bicara statement multi tafsir, semua Iya. bisa bicara Dan apapun. belum merupakan peraturan secara tertulis. Belum peraturan tertulis. Nah, kalau kita bicara kalau statement dari ketua KPK itu kalau saya nggak salah tahun lalu 2024 dia sudah berpendapat seperti itu. Terus wakil ketua KPK, bahkan salah satu pendapat ketua KPK itu sempat dijadikan satu statement oleh salah satu pendiri sekolah besar lah ya, untuk mengatakan bahwa guru-guru dilarang atau diharamkan. Wah, ini kan bahaya. Kalau kita bicara hukum positif, saya bicara kaidah hukum positif ya. Karena tadi kita bicara asas legalitas. Tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana. Namanya tindak pidana tadi kembali harus ada peraturan tertulis. Asas legalitas itu ya gitu. Oke, thank you Pak Gali atas penyampaiannya dari segi hukum positif ya Bang ya. Positif. Jadi belum ada nih Bang hukum atau peraturan secara tertulis ya Ustadz ya yang mengatur akan hal ini gitu. Ya. Mungkin dari Ustadz ada yang mau ditambahkan saya? Sebagai mungkin penutup ya, mungkin ini lebih khusus saya pesan ini saya arahkan atau saya tujukan kepada para pengelola lembaga sekolah, bahwa momen-momen seperti ini itu adalah momen yang mayoritas saya pikir adalah momen yang dirindukan, dinanti-nanti oleh para guru. Mereka sangat berbahagia dengan momen seperti itu. Kemudian yang menjadi perhatian juga tatkala penting adalah kita mengetahui bersama masih banyak sekali para pengelola lembaga pendidikan Islam itu belum memberikan upah, memberikan gaji secara layak. Bahkan jauh dari kata layak. Bahkan jauh dari kata sejahtera. Maka sungguh sangat disayangkan kalau dalam momen seperti itu kemudian
pengelola lembaga pendidikan membuat keputusan melarang untuk menerima seperti itu atau membuat aturan yang semisal seperti itu. Tolong itu dipertimbangkan kembali, karena itu pun ada penjelasan ulamanya yang membolehkan mereka untuk menerima seperti itu, asalkan tadi mereka bukan guru pegawai negeri. Kemudian sambil kita arahkan sebagai pengelola bahwa agar mereka di kemudian hari untuk tetap bersikap profesional. Atau bahkan misalnya apabila itu diberikan di akhir setelah masa jenjang sekolah, artinya tidak ketemu lagi, maka sebaiknya itu diperbolehkan. Sangat disayangkan kalau misalnya mereka sudah kesehariannya gajinya jauh dari kata layak, jauh dari kata sejahtera. Kemudian ketika akan wali murid ngasih hadiah yang mungkin gak seberapa nilainya, tapi kemudian harus dikekang dengan peraturan seperti itu. Mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada diri masing-masing para pengelola lembaga pendidikan. Bukankah itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk mensejahterakan mereka, untuk memberikan apresiasi kepada kerja keras mereka, bukan malah kita tambah dengan aturan-aturan yang membuat mereka berkecil hati, membuat mereka merasa sempit. Maka kita juga melihat fenomena akhirnya banyak guru-guru yang juga nggak betah di lembaga pendidikan karena di kesehariannya dengan upah yang sangat tidak layak, kemudian juga dengan aturan-aturan yang menyulitkan mereka, yang mungkin jadi pembicaraan kita di podcast berikutnya, yang dimana sekarang ini ada fenomena juga dimana model-model industrial, ya, sistem-sistem industrial itu masuk ke dunia-dunia pendidikan Islam, ya, sehingga itu terjadi banyak mudorotnya yang mungkin nanti insya Allah kita akan bahas barangkali. Mungkin itu ya sebagai penutup dari Anda pribadi. Allah Ta'ala alam. Oke. Masya Allah nih, Masya Allah. luar biasa obrolan malam hari ini. Sangat Sungguh-sungguh Kan, sedap, sedap. buat kita bisa muhasabah nasihat dari Ustaz. Allah. Tapi kita pun ya sebagai disclaimer, mungkin kita pun berada masing-masing diri kita nih berada di tempat instansi manapun, insya Allah kita taat terhadap tata tertib peraturan yang berlaku. Kalau memang hal itu tidak diperbolehkan dari lembaga sekolah tersebut, ya kita tidak akan mengambilnya atau kita tidak akan menerima nih gitu. Kembali lagi ke kata profesional. Masya. Tetap objektif ya. Nah, Masih ada yang sedikit ingin saya tanya nih sebenarnya. Boleh, pada boleh. pagi hari ini. Iya, penasaran sebenarnya guru PNS tuh, Pak. Bisa dijelaskan nggak kita dalam Soal gratifikasi ya. Iya. Iya, saya lanjutin soal tadi, sedikit melanjutkan soal pernyataan dari Ketua KPK, Wakil Ketua KPK atau lembaga KPK sedang mensosialisasikan ini ke berbagai lembaga pendidikan misalnya itu. Soal hadiah guru adalah gratifikasi. Setelah saya cari-cari peraturan-peraturan perundang-undangan, ternyata atokan dari para ketua KPK, para pimpinan KPK ini, dia merujuk kepada pasal 12B ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor. Dalam undang-undang tersebut dikatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri. Ingat dicatat ini khusus pegawai negeri. Makanya saya sedikit tergelitik ketika ini dijadikan satu sandaran hukum. Kalau kita bicara guru kan berarti mutlak, padahal mayoritas guru itu swasta ataupun honorer gitu misalnya. Adapun guru ASN itu kan paling berapa ribu gitu. Sedangkan mayoritas guru yang gajinya di bawah UMP, bahkan ada yang berapa ratus ribu, itu kan menyedihkan hati kita gitu. yang dimana bermodalkan. Ya, terus kok tiba-tiba lembaga negara yang seharusnya dia hadir kepada para masyarakat atau kepada warga negaranya, melindungi hak-haknya, kok bisa-bisanya mengatakan hadiah kepada guru adalah gratifikasi korupsi misalnya. Kan itu pemahaman kita gitu, gratifikasi korupsi. Apalagi statement Wakil Ketua KPU kan mengatakan kalau hadiah kepada guru dari wali murid itu gratifikasi dan itu bukan rezeki. Subhanallah, ini kan luar biasa nih. Pernyataan ini kan menyedihkan hati kita nih. Kalau kita baca aturannya, tadi kita kembali ke asas legalitas. Bicara KUHP kita bicara ke asas legalitas. Bukan bicara siapa saya, siapa Anda gitu. Kita bicara jangan, karena saya sekarang jadi ketua dalam sebuah lembaga negara misalnya. Padahal tadi seharusnya negara hadir
Nah, kita harusnya kan menuntut sebagai warga negara. Gimana Kementerian Pendidikan, ya kan? Harusnya kan hadir nih soal gaji guru yang kecil yang tadi Ustaz Taufik singgung kepada seluruh penyelenggara pendidikan. Harusnya jangan membuat hati sedih para guru-guru gitu dengan membuat peraturan-peraturan yang tanpa dasar dengan menyandarkan ini hukum positif loh. Kalau bicara kaidah syar'i, saya mungkin itu tadi Ustaz Taufik sudah menjelaskan ya, kita bicara soal itu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara hukum positifnya gitu, itu yang saya mau singgung. Ini tidak berdasar banget, apalagi dikatakan guru secara umum. Padahal kalau kita bicara aturannya, kita buka undang-undangnya di pasal tadi, di pasal 12B. Saya buka undang-undangnya. Di sini dikatakan dapat dipidana dengan pidana penjara. Pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Jadi di situ ada kata kuncinya, penyelenggara negara, ya kan? ASN atau PNS seperti itu yang biasa kita kenal, bukan guru swasta. Lalu dibilang, dan ini kan jadi bias nih di masyarakat nih. Efek dari apa namanya statement ketua KPK dan wakil ketua KPK membuat di masyarakat ini jadi gaduh nih. Wah, guru jadi sedih kan, wah masa pukul ratus sih. Iya, jadi guru-guru swasta, guru-guru honorer sedih kan, hatinya disangka korupsi. Padahal gajinya aja di bawah UMK. Yang itu pemerintah sudah tetapkan dan itu dilanggar oleh penyelenggara pendidikan gitu. Ini kan subhanallah, gimana hatinya di mana hatinya gitu. Ini saya sedikit apa namanya ya, menggebu-gebu. Kenapa ya? Karena saya pengalaman di dunia pendidikan kurang melihat guru-guru yang dibayar Masya Allah 1.500.000, 1.800.000. Saya pun pernah. Jadi curhat saya. Kayak gitu. Makanya menurut saya tadi, kita kalau bicara soal hukum positif, tadi kita kembali ke asas legalitas. Kalau kita tadi yang saya telusuri ternyata pernyataan dari ketua KPK dan wakil ketua KPK adalah ranahnya kepada ASN, bukan kepada buruh swasta. Aturan yang ada seperti itu. Wallahu alam, karena ketua KPK sama wakil ketua KPK nggak memberikan dasar hukumnya, kecuali dia berikan dasar hukumnya ke kita. Udah kaji deh gitu. Ini kan nggak ada, dia nggak berikan. Dia cuma statement apa namanya, ini adalah bentuk gratifikasi, hadiah ke guru gratifikasi bukan rezeki misalnya. Lah, subhanallah, ente memang siapa gitu untuk mengatakan ini rezeki atau bukan rezeki? Kaidahnya mana? Dasar hukumnya mana gitu? Ini kan luar biasa, masya Allah. Iya, saya sedih gitu jadi. Sebagai ini kan dunia, kita bicara dunia pendidikan ya. Kira-kira sederhananya seperti itu, Pak. Ya. Ini satu lagi. Saya mau kata seperti itu. Kalau kita bicara soal hukum positif termasuk hukum positif, kita nggak bisa hanya mengatakan dengan statement. Kita harus berdasarkan aturan yang sudah tertulis. Ini jelas sekali. Seperti yang tadi di awal dijelaskan, kalau kita bicara hukum harus ada peraturannya, bukan statement. Terus saya mau katakan gini, ada salah satu pasal di Undang-Undang Tipikor sekarang lagi di judicial review di MK undang-undang tersebut, di pasal 2 di Undang-Undang Tipikor. Saya bacakan. Salah satu pendapat ahli kan lagi sidang proses ya, lagi sidang pleno. Ini lagi diperiksa sama hakim MK. Salah satu ahli yang dijadikan sebagai saksi sebagai dimintai pendapat atau keterangannya di persidangan namanya Chandra Hamzah. Beliau mantan komisioner KPK. Salah satu komisioner KPK di awal kalau saya nggak salah, Chandra Hamzah. Dia mengatakan di pasal di Undang-Undang Tipikor pasal 2, ini menarik. Pasal 2 ya, di Undang-Undang Tipikor pasal 2. Menurut beliau harus dihapuskan. Karena tadi soal lex serta, lex scripta itu nggak jelas tuh. Contoh, di pasal 2 itu disebutkan seperti ini. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan, pertama memperkaya diri sendiri, yang kedua misalnya dia orang lain atau suatu korporasi, terus yang ketiga dapat merugikan keuangan negara, ini perlu ditekankan ya, atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Beliau berpendapat apabila KPK ataupun kejaksaan atau kepolisian yang punya kewenangan untuk menindak tindak pidana korupsi dengan menggunakan pasal ini, pedagang kecil lele di pinggir jalan, di trotoar, itu bisa dikenakan pasal ini. Kita bisa bayangkan nih, betapa pasal-pasal yang tidak jelas, ambigu, itu bisa seenak-enaknya ditafsirkan. Dengan pasal ini,
itu pedagang kaki lima yang dia nyari nafkah dengan keringat penuh sedih bisa dipenjara. Efeknya apa tadi? Pertama, memperkaya diri. Yang kedua, emang gak ada izinnya? Apa namanya? Iya, merugikan negara dia jualan di trotoar. Ya kan? Terus perekonomian negara kan jadi rugi itu efeknya di situ tuh. Nah, kayak yang saya mau katakan adalah poinnya adalah dalam undang-undang tipikor kita memang harus banyak pasal-pasal yang memang ternyata harus dicek kembali, harus dikaji kembali, mungkin harus ada RUU baru tuh soal undang-undang tipikor karena kan itu dibuat tahun 99 sesuai kebutuhannya pada saat itu dibutuhkan gitu. Nah sekarang mungkin kita harus coba merefresh kembali, ayo kita coba revisi kembali yuk kita duduk ya stakeholder yang ada di DPR, makanya kita harusnya dukung DPR nih, pemerintah nih untuk coba ayo ya kan biar pasal-pasal seperti ini nggak ada lagi gitu. Ini penting, ini bukan kita mengkritik pemerintah, enggak, kita memberikan saran kepada pemerintah seperti itu. Kira-kira kayak gitu dari saya, single words. Berapi-api, iya. Oh, Seperti biasa. pokoknya lebar banget ya. Iya. Masya Allah ya. Semoga dapat bisa dicerna lah, bukan saya agak menggebu-gebu soalnya. Ya intinya sih pada kesempatan kali ini kita sifatnya ingin edukasi bahwasanya yang tersebar di kalangan banyak guru atau masyarakat umum kan mayoritas mereka menganggap bahwasanya guru itu guru swasta ya, sekali lagi ya guru swasta itu nggak boleh gitu Good luck. terima hadiah dari siswa ataupun orang tua siswa. Nah, itu tuh pendapat yang mayoritas beredar. Namun di sisi lain ternyata ada nih pendapat dari masyayikh, dari para ulama ya mendolekan dengan beberapa catatan dan syarat tadi yang telah dijelaskan oleh Syekh Profesor Kaurudi. Mungkin itu kali ya, Ustaz, Iser, Iya. dan Ustaz. Pak Gali Betul, ya. obrolan kita di kesempatan kali ini. Next kita akan bahas podcast berikutnya yang tadi sudah di spill. Cuma pakai selanjutnya. Iya, nunggu podcast. Nah itu dia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OSR, obrolan